Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armis. Di sini saya akan menjelaskan tentang parallel processing. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputasi. Baik, langsung saja. Di sini pengertian dari parallel processing adalah proses yang menjalankan lebih dari satu sistem yang digunakan untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Parallel processing membuat program berjalan dengan cepat karena semakin banyak resource atau dalam hal ini komputer yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai operasi, maka diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Selain jaringan, diperlukan software pendukung yang biasa disebut dengan middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar komponen paralel. Kemudian, end user harus membuat program paralel untuk merealisasikan komputasi. Selanjutnya adalah Hadoop. Menurut AWS, Hadoop adalah framework open source yang efektif untuk menyimpan dataset dalam jumlah besar. Tidak hanya menyimpan, framework ini juga tentunya bisa memproses data mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte secara efisien. Meskipun data yang diolah jumlahnya besar, prosesnya lebih cepat karena menggunakan komputer yang lebih banyak. Data diolah secara terdistribusi dalam waktu yang bersamaan, sehingga kecepatan prosesnya bisa lebih singkat. Framework ini memiliki 4 modul utama, yaitu HDFS, ARN, MapReduce, dan Hadoop Common. Yang pertama adalah Hadoop Distribusi File System, yaitu HDFS merupakan file system terdistribusi yang beroperasi di hardware standar maupun low-end. Yang kedua ada Yet Another Resource Navigator atau YARN, sistem yang mengatur dan memonitor cluster node dan resource usage. Yang ketiga MapReduce, framework yang membantu program untuk melakukan komputasi data secara paralel. Dan yang terakhir adalah Hadoop Common, penyedia library Java yang dapat digunakan untuk semua modul. Cara kerja Hadoop. Di sini cara kerja Hadoop adalah framework yang bekerja dengan mendistribusi dataset dalam jumlah besar ke beberapa mesin berbeda. Data-data ini diproses di waktu yang bersamaan. HDFS digunakan untuk menyimpan dan memproses data tersebut, sementara YARN berfungsi untuk membagi tugas. Manfaat dari Hadoop. Yang pertama, dapat ditingkatkan kapasitasnya. Hadoop memiliki teknologi yang memberikan solusi pada sistem tradisional. Sistem tradisional memiliki data storage yang terbatas, sementara Hadoop bisa ditingkatkan kapasitasnya. Yang kedua adalah ketahanan. HDFS adalah bagian dari ekosistem Hadoop dengan memiliki ketahanan tinggi dan minimalkan risiko kegagalan hardware atau software. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Data bisa disimpan dalam format apapun, baik structured atau unstructured. Jadi di sini bisa mengakses data dari sumber manapun dan yang kita patut. Selanjutnya adalah Message Processing Interface atau MPI, merupakan standar penyampaian pesan standar dan portable yang dirancang untuk berfungsi pada arsitektur komputasi paralel. Standar MPI didefinisikan sintaks dan semantik, rutinitas perpustakaan yang berguna bagi banyak pengguna yang menulis program penyampaian pesan portable dalam program C atau C++ dan
Fortran. Ada beberapa implementasi API sumber terbuka yang mendorong perkembangan industri perangkat lunak paralel dan mendorong pengembangan aplikasi paralel berskala besar yang portable dan dapat diskalakan. MPI adalah protokol komunikasi untuk pemrograman komputer paralel, baik komunikasi point to point atau dan kolektif didukung. MPI adalah antarmuka program aplikasi penyampaian pesan bersama dengan spesifikasi protokol semantik dan untuk bagaimana fitur-fiturnya harus berperilaku dalam implementasi apapun. Tujuan MPI adalah kinerja tinggi, skalabilitas, dan portabilitas. MPI dapat menjadi model dominan yang digunakan dalam komputasi performa tinggi saat ini. Fungsi dari message interface atau MPI adalah antara MPI dimaksudkan untuk menyediakan topologi virtual penting, sinkronisasi dan fungsionalitas komunikasi antara sekumpulan proses atau yang telah dipetakan ke node server dan contoh komputer dengan cara yang tidak bergantung pada bahasa, dengan sintak khusus bahasa atau binding ditambah beberapa fitur khusus bahasa. Program MPI selalu bekerja dengan proses, tetapi pemrograman biasanya menyebut proses sebagai prosesor. Biasanya untuk performa maksimal setiap CPU atau inti dalam mesin multi-inti akan diberikan hanya satu proses. Penugasan ini terjadi saat runtime melalui agent yang memulai program MPI, biasanya disebut environment atau environment. Fungsi perpustakaan MPI mencakup tetapi tidak terbatas pada operasi pengiriman atau penerimaan. Titik pertemuan titik ke titik memilih antara topologi proses logis secara sertation atau graphic, bertukar data antara pasangan proses atau operasi kirim dan terima, menggabungkan sebagian hasil perhitungan atau mengumpulkan dan mengurangi operasi, mensinkronkan node operasi penghalap, serta mendapatkan informasi terkait jaringan seperti jumlah proses dalam sesi komputasi. Identitas prosesor saat ini dipetakan ke suatu proses tetangga yang dapat diakses dalam topologi logis dan sebagainya. Operasi point to point hadir dalam synchronous, asynchronous, buffered, dan ready bentuk. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.